Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurjana dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang bimbingan dan konseling karir di tingkat SMA. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan karir. Bimbingan karir sendiri menurut Donald Super, beliau mendefinisikan sebagai suatu proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan, kesatuan dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja. Kemudian menurut Rahmanata Wijaya, bimbingan karir sendiri merupakan proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran diri dari pribadinya dan dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri dengan dunia kerja tersebut, dan dapat memilih bidang pekerjaan, menyiapkan diri dalam bidang tersebut, serta memasuki dan membina karir dalam bidang pekerjaan tersebut. Setelah mengetahui apa pengertian dari bimbingan karir, kemudian poin selanjutnya adalah tujuan dari bimbingan karir di sekolah atau di tingkat SMA itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan bimbingan karir di sekolah. Menurut Muhammad Surya, tujuan bimbingan karir sendiri merupakan untuk membentuk individu atau siswa memperoleh kompetensi yang diperlukan agar dapat menentukan perjalanan hidupnya dan mengembangkan karir ke arah yang dipilihnya secara optimal. Kemudian menurut pendapat Dewa Ketut Soekardi, beliau mengungkapkan bahwa tujuan bimbingan karir di sekolah merupakan memberikan berbagai kemampuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat dan memberikan bagaimana kemampuan dan keterampilan khusus yang sesuai dengan potensi-potensi siswa dalam berbagai jenis pekerjaan tertentu yang secara langsung juga dapat diterapkan. Sedangkan menurut Prayitno, tujuan karir di sekolah sendiri untuk mengenal potensi diri serta mengembangkan dan memantapkan pilihan karir siswa dan mengembangkan keterampilan kejuruan dan aplikasi yang akan dipilihnya. Adapun fungsi bimbingan karir di sekolah pada tingkat SMA, bimbingan karir di sekolah membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir yang dimilikinya. Selain itu, bimbingan karir sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh siswa dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 4 fungsi dari bimbingan konseling karir di sekolah di tingkat SMA. Yang pertama adalah fungsi pencegahan. Yang dimaksud dengan fungsi pencegahan itu sendiri yaitu memberikan siswa informasi-informasi mengenai diri dan dunia kerjanya untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah-masalah di masa mendatang, seperti ketidaktahuan tentang informasi atau kurangnya pengetahuan tentang dunia pekerjaan. Kemudian ada fungsi pemahaman. Dalam bimbingan konseling karir memberikan pemahaman pada siswa tentang bagaimana gambaran dirinya serta bagaimana gambaran dirinya tersebut dapat terhubung dengan dunia kerja yang akan dihadapinya. Selanjutnya ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran sendiri, bagaimana bimbingan konseling karir sendiri membantu siswa dalam memilih jurusan di sekolah, jenis sekolah, serta lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian ada fungsi adaptasi untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan program pendidikan yang dia tempuh terhadap minat, kemampuan, serta kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Nah, bimbingan konseling karir sendiri dalam aspek pengembangan karir berfungsi sebagai alat atau sarana dalam proses membantu siswa
agar mampu memahami potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri, seperti mengenali minat, bakat, sikap, keterampilan, dan cita-citanya. Kemudian selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pelaksanaan bimbingan karir di sekolah harus didasarkan kepada hasil penelusuran yang cermat terhadap kemampuan dan minat siswa serta pola dan jenis karir dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pemilihan dan penentuan jenis bidang karir didasarkan pada keputusan siswa melalui proses penelusuran kemampuan dan minat serta pengenalan karir dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan suatu proses yang berjalan terus mengikuti pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat, pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan perpaduan pendaya gunaan setinggi-tingginya atau seoptimalnya potensi siswa dan potensi lingkungannya. Kemudian pelaksanaan bimbingan karir juga jangan sampai menimbulkan tambahan beban pembiayaan yang berlebihan bagi siswa. Sebelum kita mengenal bagaimana karakteristik tugas perkembangan dari karir pada siswa SMA, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas perkembangan siswa SMA itu sendiri. Menurut Prayitno, tugas-tugas perkembangannya yang harus siswa tersebut capai untuk nantinya dapat mampu dengan sukses menjalani tahap perkembangan selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas perkembangannya yaitu mencapai kemenangan dan perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mencapai kematangan dalam hubungan antar teman sebaya, baik pria maupun wanita, serta kematangan dalam perannya sebagai pria maupun wanita. Kemudian, mencapai kematangan emosional, mencapai kematangan pertumbuhan jasmania yang sehat, serta mencapai kematangan dan pilihan karir yang akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ada siswa SMA mampu mencapai gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri dan mampu mengendalikan diri baik secara emosional, intelektual maupun ekonomi. Selanjutnya, siswa SMA mencapai kematangan, gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual. Dan yang terakhir adalah mencapai kematangan dan sistem etika serta nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, baik bangsa, serta sebagai warga negara. Setelah kita mengetahui dan memahami bagaimana tugas perkembangan bagi siswa SMA, maka selanjutnya adalah mengetahui bagaimana karakteristik perkembangan karir siswa SMA dan dihubungkan dengan bagaimana menurut teori Super. Nah, menurut Super, pada tahap siswa SMA itu sendiri berada pada tahap eksplorasi. Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik perkembangan karir siswa SMA yang sesuai dengan karakteristik perkembangan karir remaja yaitu berada tahap eksplorasi pada usia 15 sampai 24 tahun, di mana tahap eksplorasi ini ditandai dengan mulai melakukan pengenalan diri, self-examination, mencoba berbagai peran, serta melakukan penjelajahan pekerjaan atau jabatan baik di sekolah. Kemudian bagaimana bisa mencoba untuk melalui sistem magang serta mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang menunjang karir di masa depan. Super membagi 3 level eksplorasi menjadi 3 sub tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan tentatif, usia antara 15 tahun sampai 17 tahun. Nah, di tahap ini dikarakteristikkan dengan mulai dipertimbangkannya aspek-aspek kebutuhan, minat, kapasitas, nilai-nilai, dan kesempatan secara menyeluruh. Pilihan pada masa tentatif sendiri ini dimulai
ini mulai diusahakan untuk keluar dari fantasi, baik melalui diskusi, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimaknai bahwa tugas perkembangan karir pada masa remaja pada tahap tentatif ini adalah kristalisasi preferensi karir. Kemudian yang kedua adalah tahap transisi. Nah, ini berada pada usia antara 18 sampai 21 tahun. Tahap ini dikarakteristikan dengan menunjukkan pertimbangan lebih realistis untuk memasuki dunia kerja atau latihan profesional serta berusaha mengimplementasikan konsep dirinya. Tugas perkembangan pada tahap ini sendiri yaitu adalah spesifikasi preferensi karir. Yang selanjutnya adalah tahap mencoba atau trial dengan sedikit komitmen. Nah, ini usia antara 22 tahun sampai 24 tahun. Dikarakteristikan ini dimulai dengan ditemukannya lahan atau lapangan pekerjaan yang cocok atau dianggap cocok serta mencoba sebagai suatu yang sangat potensial. Akhirnya artinya di sini sudah mencoba sebagai profesional. Nah, bagaimana tahapan pada usia SMA? Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan bahwa pada usia siswa SMA itu sendiri berada pada tahap tentatif, yaitu usia 15 tahun sampai 17 tahun, yang dimana pada tahap ini perkembangannya itu lebih kepada kristalisasi preferensi karir yang berfokus pada aspek-aspek kebutuhan, minat, kapasitas serta nilai-nilai dan kesempatan secara menyeluruh pada siswa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik karir pada siswa SMA. Menurut Uman Suherman, esensi dari adanya perkembangan karir sendiri adalah bahwa setiap tahap kehidupan menuntut penguasaan berbagai penekanan yang meliputi kesadaran akan sifat-sifat diri dan pilihan-pilihan pada kehidupan. Dengan kata lain, bahwa perkembangan karir harus diikuti dengan tugas-tugas perkembangan individu di setiap tahap kehidupannya. Berikut adalah tabel karakteristik perkembangan karir remaja pada siswa SMA. Ada beberapa aspek di sini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan beberapa aspek tersebut serta indikatornya yang muncul pada aspek tersebut. Yang pertama adalah ada aspek pengetahuan diri. Indikator yang muncul pada aspek ini yang harus diperoleh oleh siswa SMA adalah yang pertama, siswa memperoleh pengetahuan tentang pentingnya konsep perkembangan karir. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya perkembangan emosional dan fisik dalam pengembangan keputusan karir. Selanjutnya, terdapat aspek pengembangan pendidikan kejuruan. Dalam aspek ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan kesadaran tentang pentingnya prestasi pendidikan untuk melihat peluang karir. Selanjutnya, mengembangkan kesadaran tentang hubungan belajar dan pekerjaan. Kemudian, ada mengembangkan kesadaran tentang hubungan timbal balik, tanggung jawab pribadi, kebiasaan bekerja yang baik, dan peluang karir. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir. Dan yang terakhir pada aspek ini adalah memperoleh kesadaran bagaimana karir berhubungan dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir pada aspek ini adalah ada aspek perencanaan dan eksplorasi karir. Pada aspek perencanaan dan eksplorasi karir terdapat dua indikator. Yang pertama, untuk mengembangkan kesadaran hubungan timbal balik antara peran hidup, gaya hidup, serta karir. Kemudian yang kedua, mengembangkan kesadaran perbedaan jabatan dan perubahan peran laki-laki serta perempuan. Setelah kita mengetahui bagaimana tugas perkembangan pada siswa SMA serta bagaimana tugas perkembangan karakteristik dalam karir di tahap siswa SMA, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan jenis layanan bimbingan konseling karir pada siswa SMA. Yang pertama adalah layanan orientasi.
yang merupakan layanan untuk membantu siswa atau peserta didik untuk memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajarinya. Nah, berguna untuk menyesuaikan diri bagi siswa serta mempermudah siswa dan memperlancar siswa di lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi. Merupakan layanan yang membantu siswa untuk menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan di tingkat selanjutan. Yang selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran, yang merupakan layanan yang membantu siswa untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan atau magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya adalah ada penguasaan konten, yang merupakan layanan yang membantu peserta didik untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang kelima, ada bimbingan dan konseling individu atau perorangan, yang merupakan layanan untuk membantu peserta didik atau siswa dalam mengentaskan permasalahan pribadinya, tentunya berkaitan dengan karir. Yang terakhir adalah bimbingan dan konseling kelompok, yang merupakan layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Materi bimbingan konseling karir pada tingkat SMA. Menurut Ciara dalam Usman Suherman menjelaskan bahwa komponen dan kompetensi yang akan diberikan kepada siswa SMA meliputi yang pertama adalah identifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki untuk memilih karir yang sesuai dengan bidangnya atau yang bisa diminati. Yang kedua adalah pengenalan dampak-dampak dari pilihan-pilihan karir yang telah dibuat. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk membuat rencana karir. Selanjutnya, memahami potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Selanjutnya, membuat keputusan terhadap pilihan karirnya. Dan yang terakhir adalah memahami bahwa perkembangan karir merupakan suatu proses yang harus dijalani selama atau seumur hidup. Adapun pengelompokan setiap kegiatan pada materi bimbingan pengembangan karir pada jenis layanannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan orientasi. Materi bidang pengembangan karirnya mengenai bagaimana mengenal karir dan syarat mendapatkan karir tersebut atau pekerjaan tersebut. Yang kedua, layanan informasi mengenai informasi tentang arah atau kondisi karir. Yang ketiga, layanan penempatan penyaluran dapat berupa penguatan akan karir yang diminati. Selanjutnya, adapun layanan penguasaan konten. Materi bimbingannya yaitu penguasaan tentang karir, jenis, dan syaratnya. Selanjutnya, ada layanan konseling individu mengenai kemampuan mengelola hambatan dalam mempersiapkan karir. Yang terakhir adalah layanan konseling kelompok. Materi yang diberikan yaitu kemampuan menyesuaikan pilihan karir dengan melibatkan bantuan kelompok. Sekian penjelasan saya mengenai materi bimbingan konseling karir pada siswa SMA atau tingkat sekolah menengah atas. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada beberapa kekurangan terhadap materi, baik itu dari segi video, gambar, serta suara yang kurang berkenan, atau kata-kata saya juga yang kurang berkenan. Mohon maaf, serta terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan serta melihatnya atau membacanya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.